Baik, Bapak Ibu sekalian, Romo, setelah dari Romo Albertus Purnomo dilanjutkan oleh Romo Yosef Heri Susanto untuk menyampaikan materi pertemuan pertama. Kepada Romo dipersilahkan. Salam damai sejahtera, saudara-saudara terkasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami semua dalam sosialisasi ini. Pertama-tama yang mau saya katakan adalah terima kasih untuk Romo Purnomo. Dia jenius. Kalau kita lihat gagasan dasarnya, bagaimana dia mengolah, bagaimana dia memberi kekayaan, pengayaan ya untuk kita semua itu, dia jenius. Itu sebuah pujian dari saya. Terima kasih Romo Pur. Terima kasih juga untuk 4 tim saya, ada Bu Nani, Pak Heri, Brave, dan juga Pak Andre Soliwa yang mencoba mendaratkan apa yang digagas oleh Romo Pur ke dalam renungan minggu per minggu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karena ini bulan kitab suci, tantangannya adalah bagaimana kitab suci ini bisa dicintai oleh umat kita. Bagaimana kitab suci ini menjadi menarik untuk dibaca, direnungkan, dan menjadi kekuatan bagi kita di era pandemi ini. Nah, maka dari itu kita mulai minggu permenungan yang pertama, di mana kita mau menggali sebuah teks. Untungnya teks ini sudah sangat terkenal, yaitu Yesus berjalan di atas air dari Matius bab 14. Ayatnya nggak panjang, ayatnya cuma 12 dari ayat 22 sampai ayat 33. Di sini kita mau melihat bagaimana Yesus, sahabat perjalanan kita, bagi mereka yang berputus asa. Ada sebuah tantangan bagi kita. Kebanyakan umat kenal teks ini, oh itu waktu Yesus meredakan angin dan danau. Tapi nanti dulu, betul tadi kata Romo Pur, kalau teks kita baca lebih dekat, namanya close reading, ternyata teks bisa berbicara yang nggak pernah kita pikirkan. Mari kita simak. Yang pertama-tama dalam minggu ini, fokus yang harus kita pegang adalah sebuah keyakinan bagi umat kita yang saat ini sedang galau, sedang takut, sedang cemas, bahwa ada kehadiran Tuhan yang memberi rasa aman, memberi rasa tenang dalam setiap situasi kita yang mencemaskan dan menakutkan sekalipun. Jadi, ketika nanti kita terjun ke lapangan, yang harus kita sadari adalah umatku yang terkasih, teman-temanku yang terkasih, ingat Tuhan selalu hadir. Karena itu menjadi fokus kita. Nah, bagaimana Tuhan itu hadir? Dilihat di mana? Bagaimana bisa dirasakan? Dalam hal apa aja teks ini bisa membantu kita untuk melihat, merasakan kehadiran Tuhan. Romo Pur punya gaya itu selalu melihat konteks besarnya, bigger planningnya, yaitu Injil Matius. Teks Yesus berjalan di atas air memang ada di Markus, ada di Yohanes. Tetapi Matius mempunyai pendekatannya tersendiri. Nah, di sini kita bisa nih, tadi Romo Purnomo bilang menjadi kesempatan buat kita untuk belajar kitab suci. Para fasilitator, Romonya sekali lagi diingatkan, susternya, apalagi umat kita. Bahwa salah satu gagasan dasar dari Injil Matius ketika dia menulis peristiwa tentang Yesus adalah gagasan Immanuel. Gagasan Immanuel itu sudah ada sejak kitab Keluaran bab terakhir, nubuat Nabi Yesaya, Yeskiel itu sudah ada. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Injil Matius dengan sangat yakin menegaskan bahwa kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya itu bisa dirasakan, bisa dialami, bukan lewat nabi-nabi, bukan lewat Taurat, bukan lewat peristiwa-peristiwa alam biasa, tapi dalam diri Yesus Kristus putranya. Itu kesadaran pertama. Injil Matius mencoba meyakinkan para pembacanya bahwa kehadiran Tuhan, Immanuel, itu sekarang ada dalam diri Yesus. Bisa kita lihat dari bab pertama sampai bab terakhir, dari kata-kata Yesus, dari ajaran Yesus, teladan hidupnya, karya mukjizatnya, penderitaan, wafat, sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah wajah Immanuel. Allah yang jauh kini bisa dirasakan secara dekat. Nah, konteksnya Matius ini menjadi menarik karena memiliki kemiripan dengan kita. Jemaat
Matius adalah orang-orang yang menyaksikan kehancuran bait Allah. Kita tahu sendiri bagi orang Israel, termasuk gereja perdana, bait Allah adalah bukti Tuhan hadir di tengah umatnya. Mereka boleh bangga di situ, beda dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi lain halnya kalau bait Allahnya hancur. Maka muncul pertanyaan, apakah Allah sudah tidak berpihak lagi kepada umatnya? Apakah Allah sudah jauh dari umatnya? Apakah Allah sudah meninggalkan umatnya? Persis dengan pertanyaan kita banyak orang di masa pandemi ini. Tuhan di mana? Kok Tuhan jauh? Doa-doa kita kok jauh? Angka COVID bukannya menurun tapi kok malah naik? Mudah-mudahan September besok itu udah turun ya. Nah, bagi Matius juga, warta keselamatan Immanuel Allah yang hadir ini juga harus diperdengarkan untuk orang-orang yang non-Yahudi. Itu kira-kira gagasan singkat yang mau ditawarkan oleh Matius kepada para pembacanya. Immanuel hadir dalam diri Yesus Kristus dan harus selalu diwartakan bahkan kepada seluruh bangsa. Nah, pertanyaan yang mau kita bisa gali dari umat kita yang ber-BKSN adalah, di mana sih Allah bisa dirasakan kalau bait Allah udah hancur? Nah, pertanyaan ini mau dijawab oleh Injil Matius yang mengatakan bahwa seringkali Yesus diperbandingkan dengan tokoh-tokoh hebat dalam perjanjian lama. Mau ditekankan, Yesuslah kepenuhan dari apa yang dialami oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Kalau perjanjian lama bisa berbicara, Allah itu hadir, bisa dialami dari pengalaman tokoh-tokoh tertentu yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Abraham, Musa, Yosua, Hakim, nabi-nabi, Daud, dan Salomo, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, yang mau ditawarkan oleh Matius adalah bahwa Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Injilnya ini beda banget, jauh lebih hebat mengatasi tokoh-tokoh yang dianggap hebat dalam perjanjian lama, dalam tradisi Yahudi. Nah, setelah Matius menggagas bahwa kehadiran Allah bisa dilihat, dialami dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, di mana Yesus bisa dialami oleh jemaatnya? Oke, Yesus hadir, Allah hadir dalam diri Yesus. Tapi bagaimana cara umat beriman menyadari saat-saat di mana saja Yesus itu hadir? Lagi-lagi Injil Matius memberi jawaban yang tegas. Pertama, di dalam diri gerejanya. Ketika orang-orang yang percaya pada Yesus berkumpul memanjatkan doa dalam nama Yesus. Ketika gereja memecah-mecahkan roti, merayakan ekaristi, di situ Yesus hadir. Ketika firman Tuhan dibacakan, di situ Yesus hadir. Ketika gereja mewartakan kabar gembira sampai akhir zaman kepada segala makhluk, di situ Yesus hadir. Jadi, BKSN menjadi kesempatan buat kita untuk mengalami, dalam situasi seperti ini umat masih bisa berkumpul dengan segala keterbatasan, berbicara firman Tuhan, menyebut nama Yesus, berdoa bersekutu. Disitulah kehadiran Tuhan bisa dirasakan. Pertolongan Tuhan bisa kita lihat dan bisa kita alami. Tapi buat Injil Matius, gereja tidak pernah berdiri di atas menara gading. Gereja harus diutus keluar, terlibat di tengah dunia. Makanya ada garam dan terang dunia. Nah, di sini kehadiran Yesus yang dialami oleh umatnya, oleh gereja, nggak boleh cuman dikekepin sendiri, dinikmati sendiri, tapi harus dibagikan. Itu gagasan yang menarik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teksnya, saudara-saudara yang terkasih. Salah satu teks favorit saya sebetulnya. Yesus berjalan di atas air. Di sini kalau kita lihat, Matius menampilkan Yesus yang berkuasa atas alam ciptaan. Atas air, atas angin sakal, atas gelombang. Kita bisa lihat, kisah Yesus berjalan di atas air akan mengingatkan kita pada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang juga berbicara soal air. Musa membelah laut Tiberau. Yosua membelah sungai Yordan. Elia Elisa membuat sungai Yordan menjadi kering. Hebat-hebat sekali tokoh-tokoh itu. Tapi meskipun ada kemiripan,
Matius mau menegaskan, halo, hati-hati. Tuhan Yesus dalam kisahnya ini jauh lebih besar daripada tokoh-tokoh hebat itu. Yesus sendiri mampu mengontrol alam yang sedang chaos ini. Maka di sini sebuah keyakinan buat kita dalam pandemi seperti ini. Tidak ada yang bisa mengkontrol. Ada kuasa kasih Tuhan yang sedang mencoba mengembalikan apa yang chaos ini kepada tata yang dalam tata dunia yang teratur kembali. Nah, kalau tadi Romo Purnomo mengatakan kita bisa bereksegese sedikit-sedikit, mari kita bongkar. Jadi bukan cuma merenungkan, belajar, dan juga sambil kulik-kulik kekayaan, kekuatan firman Tuhan. Dalam kisah ini, kita bisa melihat ada dua perbandingan yang sangat mencolok. Yang pertama Yesus, yang kedua para murid. Kita bisa sadari bahwa dalam teks ini perhatian Matius bukan pada malamnya, bukan pada anginnya, bukan pada danaunya, tetapi pada dua karakter ini, Yesus dan para murid yang diwakili oleh Petrus. Keduanya itu mengalami situasi yang sama sebetulnya, tetapi ada reaksi yang berbeda. Yang pertama, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri sampai semalam-malaman. Minimal dikatakan ada petunjuk waktu sampai jam 3 malam. Jadi bisa dibayangkan berapa jam Yesus berdoa, dan doa rupanya menjadi kekuatan utama dalam kisah ini. Kita bisa menjadikan kekuatan itu bagi kita semua di masa pandemi. Sementara para murid disuruh Yesus naik ke perahu untuk bertolak ke seberang. Nah, dalam situasi itu muncul kata-kata malam atau kegelapan, angin gelombang yang mengamuk. Dalam situasi kepanikan seperti itu, Yesus datang kepada mereka. Saudara-saudaraku, ini sebuah bukti inisiatif Allah untuk membantu umatnya. Teks Matius tidak menunggu para murid minta tolong dulu baru Yesus datang. Dikatakan Yesus datang berjalan di atas air dalam kegelapan. Mungkin kita bisa memperkaya umat kita yang namanya air dalam tradisi Timur Tengah atau air yang banyak, laut ataupun danau, itu menjadi sumber tempatnya kuasa kegelapan. Kalau Musa bisa membelah, tapi Yesus lebih hebat lagi, berjalan di atas air. Artinya dia menguasai itu. Bukan sekedar air yang tenang, tetapi air yang bergejolak dan di dalam gelap. Jadi di sini ada double sebetulnya. Ada air sebagai salah satu simbol kuasa kegelapan dan juga kegelapan itu sendiri. Seperti kita dalam situasi yang kalut, dalam situasi yang chaos, kita susah sekali untuk melihat dan menemukan Tuhan. Bahkan mengenali Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Sama, para murid juga begitu. Melihat Tuhan yang hadir, yang mau menolong, malah diteriakin hantu. Karena mereka takut. Nah, dari sini kita bisa melihat sebetulnya kata-kata para murid masuk akal juga. Mana ada orang manusia bisa berjalan di atas air. Apalagi saat itu chaos, ada mungkin cipratan air, ada gelombang. Mereka juga panik. Dalam kesulitan, Tuhan tantangan tersendiri buat orang beriman untuk mencari dan menemukan Tuhan. Itu sangat relevan lagi buat kita. Nah, di antara ayat 22 sampai ayat 33, sebetulnya yang menjadi intisari dari ayat ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Di bukunya Romo Purnomo sudah dibahas itu satu persatu. Sangat indah dan sangat bagus. Karena disitulah bukan sebuah teguran, bukan sebuah hukuman dari Yesus kepada para muridnya, tetapi sebuah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus mau menenangkan para murid yang sedang panik. Juga memberi sebuah semangat. Juga sebuah ungkapan kasih. Aku bersertamu, jangan takut. Aku ini. Gagasan ego eimi. Dalam kitab Keluaran bab 3, aku adalah aku. Sekali lagi di sini mau diungkapkan, siapa identitas Yesus. Sebagai Allah, pencipta, penguasa, pengambil kontrol atas segala-galanya.
Jadi intinya itu sebetulnya umat diajak untuk fokus pada ayat ini. Nah, kemudian kita bisa melihat reaksi Petrus terhadap kata-kata Yesus ini. Meskipun Petrus seolah-olah percaya, tetapi kalau kita gali lagi, sebetulnya mungkin ada unsur mencoba Yesus. Dalam ketakutannya, dalam keraguannya dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Di sini Tuhan Yesus tidak menegur Petrus loh. Sama kita di masa pandemi ini kan juga seringkali teriak, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi Tuhan menjadi pribadi yang tampil menyertai orang yang putus asa. Kata-kata Petrus ini adalah ungkapan gambaran dunia yang berputus asa. Sama seperti kita. Yesus tidak memarahi, tapi datanglah. Sebuah undangan, ayo. Kalau Petrus nggak ngomong sama Yesus juga, Petrus nggak ditantang sama Yesus untuk berjalan di atas air, tapi Yesus mau menjawab keraguan dari Petrus. Come in, datanglah. Petrus datang. Tapi ini lagi, keraguan muncul sekali lagi ketika dia melihat atau mendengar badai sehingga dia tenggelam. Tapi Yesus, kita lihat, mengulurkan tangan, memegang Petrus, dan menguatkan hatinya. Hai orang percaya, mengapa kamu bimbang? Setelah Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, baru setelah itu mereka naik ke perahu, angin reda. Injil Matius tidak menyebutkan Yesus menghardik angin dan taufan itu. Tapi fokusnya mau digali adalah dialog relasi antara Petrus, gambaran kita semua, dengan Yesus. Dialog yang terjadi. Kata-kata Tuhan yang sangat relevan buat kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Datanglah. Yesus mengulurkan tangan. Yesus memegang tangan kita. Yesus mengajak kita untuk tidak bimbang. Itu sebuah bukti Yesus adalah sahabat bagi kita yang sedang putus asa. Baru di akhir ayat ini ada sebuah pengakuan dari para rasul, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat di sini hal yang bisa kita tawarkan kepada umat kita. Satu, transformasi. Jangan sampai kitab suci hanya sebagai buku bacaan yang kita baca terus udah. Firman Tuhan ini harus bisa mentransformasi kita. Seperti Petrus, bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Itu transformasi Petrus. Seperti Petrus, bertransformasi dari orang yang ragu-ragu, tidak percaya, akhirnya jatuh juga, diangkat sama Yesus, sampai akhirnya bisa mengakui, sesungguhnya engkaulah adalah anak Allah. Itu sebuah transformasi. Itu yang diharapkan sejak awal BKSN, yuk kita bertransformasi. Jangan sampai wabah virus corona ini hanya mendatangkan kerugian buat kita bertubi-tubi, tapi ada sisi negatif yang bisa kita gali sebetulnya di masa-masa sulit ini. Nah, terakhir sebagai relevansi, apa sih Romo yang bisa ditawarkan untuk umat kita? Kesadaran apa yang mau kita bawa, yang mau kita wartakan? Yang pertama, sabda Allah selalu relevan. Sampai kapanpun ternyata berbunyi, berbicara. Bukan cuma sekedar relevan dan berbicara, tapi juga menguatkan dan memberikan harapan bagi kita zaman sekarang yang sedang berteriak juga minta tolong sama Tuhan karena wabah virus corona. Maka kesadaran pertama, kitab suci selalu relevan, penting buat dibaca, pertolongan buat kita. Lalu yang kedua, umat sekarang diajak untuk menyadari pengalaman-pengalaman dasarnya secara utuh. Jadi bukan cuman sulit-sulitnya corona atau kematian, air mata, kemiskinan ataupun kesusahan demi kesusahan. Umat harus dilihat menyadari pengalaman secara utuh. Di balik penderitaan, masih adakah pertolongan dari Tuhan? Sekecil apapun, Tuhan akan selalu ada. Jadi supaya kita jangan mengajak umat kita itu nggak adil. Ya hanya
penderitaan negatif, 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 tapi juga mampu melihat lebih dalam lagi, melihat pengalaman kita sebagai orang beriman secara utuh. Adakah Allah yang menolong? Sekecil apapun itu. Lalu yang ketiga, umat diajak untuk menyuarakan harapan dan titik terang bahwa pertolongan Tuhan sekecil apapun tetap ada. Seperti Injil Matius mengatakan, warta Yesus Kristus harus diwartakan kepada segala bangsa. Ini juga tantangan buat kita. Kalau kita lihat live chat dimanapun, kalau misa harian, isinya tuh minta tolong terus. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Saya yakin kok ada orang yang disembuhkan, ada mukjizat, tapi nggak bisa diwartakan. Sehingga orang-orang yang lain nggak tahu bahwa mukjizat sedang terjadi saat ini. Itu. Jadi share the good news di masa pandemi ini. Mau di media sosial, mau di keluarga, mau dimanapun. Lalu juga bersekutu dalam doa. Tadi ada unsur perahu. Perahu adalah simbol doa. Ketika di perahu, para murid menjadi aman dan tenang. Lalu juga doa menjadi kekuatan orang beriman. Nah, terakhir, transformasinya bukan cuman aku sebagai korban pandemi lalu aku diselamatkan. Tidak berhenti sampai di situ. Buat Injil Matius, setelah kita diselamatkan, kita harus bisa menjadi penolong bagi sesama. Jadi sangat relevan. Terima kasih buat Romo Pur buat bahannya, buat saudara-saudara kita yang lain juga. Terima kasih, itu minggu pertama. Semoga membantu. Saya akan share nanti di PowerPoint saya ini di grup Ketua Kitab Suci se-Indonesia. Terima kasih. Salam.